jelas ini bertentangan dengan Konvensi Internasional Kebebasan di Internet. Jadi ada International Convention Freedom of Internet. Ya. Jadi orang melakukan aktivitas di internet tidak boleh dikontrol oleh penegak hukum, itu berbahaya. Yang kedua, ya, kontrol di internet itu hanya boleh dilakukan jika ada dugaan terhadap tindak pidana. Sekali jika ada dugaan tindak pidana, dan itu pun adalah orang yang diduga tersebut sudah naik ke proses penyidikan. Ya, sudah naik ke penyidikan. Misalnya si X diduga melakukan kejahatan pencucian uang, ya, sehingga perlu ditelusurin ya seluruh akun media sosialnya, uang itu mengalir di mana saja. Atau ada seseorang sebagai bandar judi online dan sudah diselidiki, sudah disidik dan ditetapkan sebagai, sudah naik lah, ditetapkan sebagai tersangka, sehingga orang ini perlu diawasi aktivitasnya gerak-geriknya di media sosial. Nah, untuk mengawasi gerak-gerik seseorang di media sosial ini yang kita sebut dengan interception atau penyadapan. Nah, penyadapan ini pun hanya boleh dilakukan setelah adanya izin dari ketua pengadilan. Jadi prosesnya nggak mudah. Prosesnya itu jelas ada X yang diduga melakukan kejahatan bertentangan dengan undang-undang ITE. Yang kedua, X tersebut sudah dilakukan penyidikan, naik ke penyidikan, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu untuk menemukan X dan aktivitas X tadi itu, maka polisi harus mengajukan izin melakukan penyadapan. Barulah tindakan itu legal secara hukum, legal secara hukum. Nah, karena itu harusnya penyadapan itu tidak diperkenankan jika tidak dalam konteks justisia atau tidak dalam konteks penyidikan. Yang dikatakan penyidikan itu ini menemukan tersangkanya atau sudah menemukan tersangkanya, aktivitas kriminal dia yang diawasi. Jadi aktivitas kriminalnya diawasi, bukan mengawasi aktivitas masyarakat sipil yang tidak ada melakukan perbuatan